Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Kini saatnya Ustadz Kuwihan untuk berinteraksi langsung dengan jamaah. Ada jamaah yang sudah siap. Silakan Ustadz Kuwihan. Kita mau bertanya dulu nih sama ibu-ibu, lady first kan, betul ya? Ya, jadi wanita yang didahulukan ya. Maaf Pak ya. Barangkali di antara ibu saya ini satu majelis taklim ya. Alhamdulillah ya. Ada pimpinan majelisnya? Ada? Alhamdulillah ibu ya, dengan ibu Elita ya, alhamdulillah. Barangkali di antara jamaah semua, karena kebetulan kami pertama kali datang ke sini Pak ya Ibu ya. Ya kita ta'aruf saja, ada yang mau ditanyakan dari apa yang tadi dipaparkan tentang mencintai dunia sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Barangkali ibu ada yang punya pengalaman dan sebagainya, unek-unek dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Atau bagaimana? Ustadz Kuwihan boleh didekatkan lagi mic-nya Ustadz. Ustadz Kuwihan boleh didekatkan lagi. Iya, Oke, ya, baik. Siap. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Khairiyah. Khairiyah. Dari Masjid Taklim Baitul Mukminin. Alhamdulillah. Ada yang saya mau tanyakan masalah dagang ya. Dagang ya? Ya. Kalau dagang itu Pak Ustadz, biasanya orang kan nawarin harganya sekian. Ya. Terus nanti kan ditawar. Terus dia bilang gini, harganya segitu saya dapat untungnya berapa kalau saya kasih kan gitu. Ya. Saya kan pengen dapat untung gitu. Ya, betul. Terus dibilangin saya harganya segini, saya pengen dapat untung segini. Itu apakah halal atau tidak Pak Ustadz? Ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata ibu banyak dikecewakan atau gimana Bu? Ketika tidak Pak Ustadz. Kadang-kadang ada kawan jualan, nawarin saya. Saya bilang segini aja deh, saya bilang saya kontanin. Saya bilang ya aku nggak dapat untung dong gitu. Begitu ya. Terus saya bilang deh mau dapat untung, saya bukan mengasih untung, saya sedekah aja. Itu aja. Nanti ragu ya Pak Ustadz. Ya betul. Nah di dalam Islam Bu ya, semuanya harus didasarkan kepada ketulusan dan kebaikan. Transaksi dagang dalam Islam itu harus suka sama suka. Makanya kenapa riba diharamkan Bu? Karena ada pihak yang dirugikan Bu. Betul? Ya, oleh karena itu dasar perdagangan dalam Islam itu harus suka sama suka. Yang keduanya barang yang didagangkan harus halal Bu. Baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Begitu ya. Nah pertanyaan ibu tadi, apakah halal kalau kita pengen untung? Nah di dalam Islam itu Ustadz kita Kuwihan, berdagang. lagi bisa sambil duduk biar jamaahnya biar kita dongak. Boleh. Nah. Sambil duduk sini boleh ya? Santai Ustadz Kuwihan, silakan. Jadi mudah-mudahan ya nanti ibu kalau misalnya mau menawar dan sebagainya, kawan ibu pengen menawarkan harga itu, boleh-boleh saja kita dapat untung. Tetapi tentu ya untung ini jangan sampai berlebihan, apalagi kalau ibu dagangnya atau kawan ibu dagangnya barang-barang yang sifatnya pokok ya Pak ya, dagang beras misalnya ya, terus apalagi minyak goreng misalnya ya bahan makanan pokok lah, itu tidak boleh mengambil untung terlampau gede, nggak boleh. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan, apalagi sekarang inflasi kan besar sekali Bu, tapi cari duit gampang tuh susah Bu. Wah, neangan bati 10.000 hese-nya punya. Kan begitu. Jadi oleh karena itu lebih baik kalau kita sebagai orang muslim yang baik ya, cari untung boleh, tapi jangan gede-gede terutama untuk bahan makanan pokok. Beda lagi kalau misalnya dagangnya dagang barang-barang mewah ya. Ya, misalnya barang mewah apa Bu? Dagang apa? Emas, terus mobil misalnya ya. Itu lain lagi ya, bisa aja untungnya lebih besar. Itu pun jangan besar sekali, nggak akan laku ya Bu ya. Nah itu ya, jadi sekali lagi semuanya ada akhlaknya. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya ada kawan ibu yang seperti itu, ibu nasihati sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Tile itu ya. Dengan baik-baik kita nasihi, karena sebagai seorang muslim, watawasol bilhaq, watawasol bisob. Itu yang penting, begitu ya. Cukup Bu? Cukup? Puas Bu? Insya Allah ya. Kalau kurang puas nyari kepuasan di luar kata Ustadz Tile. Ibu Khairiyah. Berikutnya yang Bapak berikutnya. Nah, sekarang giliran Bapak. Siap, silakan. Subhanallah. Silakan. Wah, ini pemuda nih. Alhamdulillah ya, pemuda ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Zidan dari Remaja Masjid Baitul Mukminin. Ya. Saya cukup tertarik terhadap penyampaian Ustadz Kuwihan tadi, bahwasanya manusia tentunya diberikan pilihan. Ya. Apakah itu pilihan yang halal, pilihan yang haram, atau mungkin yang syubhat di antara keduanya. Pertanyaannya adalah kenapa kita di zaman sekarang ini cenderung memilih pilihan yang haram gitu. Apakah jangan-jangan pilihan yang halal itu sesuatu yang sulit? Ataukah jangan-jangan mungkin dari pilihan kita yang haram itu kita memakan makanan yang haram dan mempengaruhi pilihan-pilihan yang haram juga. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Ustaz terkait itu, dan apakah amalan dan doa supaya kita tetap istiqomah dalam memilih pilihan yang halal supaya kita tidak terjebak dalam pilihan yang haram maupun syubhat? Ya, betul. Ya. Alhamdulillah pertanyaannya bagus nih Bu. Bagus gak Bu? Bagus. Bagus ya. Nah, bagaimana supaya kita jangan terjebak memilih yang haram, begitu ya. Nah, padahal hidup ini adalah pilihan. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ditujukan kepada seluruh manusia Pak. Bukan hanya orang Islam Pak. Bahkan kalimatnya itu dalam surat Al-Baqarah surat 2 168 jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan toibah. Jadi artinya, wahai manusia, ya, makanlah oleh kalian di muka bumi ini sesuatu yang halal dan yang baik. Itu perintah Allah kepada manusia. Jadi yang butuh makanan halal itu bukan hanya orang muslim saja. Kadang-kadang di restoran nih, ada tulisan restoran khusus muslim, kan begitu? Berarti kalau orang-orang non muslim, ya, makannya harus tidak perlu halal, boleh haram. Tidak seperti itu. Pada Al-Quran menyatakan, wahai manusia, makan yang halal. Kenapa? Karena halal itu mendatangkan keberkahan. Betul? Betul Bu? Ibu pengen gak punya duit banyak, tapi istidraj Bu? Terang istidraj. Kalau menurut orang Sunda itu istidraj itu sungkunan. Terang sungkunan. Padahal itu bukan kenikmatan, bukan kesenangan, tapi hanyalah siksaan dari Allah yang diangsur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah oleh karena itu kita harus mencari makan yang halal dan juga yang baik. Di samping halal juga baik. Kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya. Wala tatabi'u hutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi ketika setan ingin menguasai manusia, itu lewat makanan, Pak. Lewat minuman, hati-hati itu. Ya. Karena makanan yang minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini, apalagi dari cara yang haram, itu masuk lewat aliran darah. Makanya Nabi menyatakan, setan itu kalau masuk di dalam tubuh kita, itu mengikuti aliran darah kita. Itu dari makanan dan minuman itu. Ya, jadi kalau kita tadi dikatakan, min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan itu makanan dan minuman itu? Ini sangat penting sekali. Mungkin kalau zaman sekarang banyak orang yang gak peduli Pak Ustadz. Ya, makanannya dari mana itu jarang itu yang ditanya itu. Paling penting asal sebeh, terang sebeh Bu. Paling penting kenyang gitu. Gak peduli mau dapat dari mana juga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sebab kalau misalnya kita memakan makanan yang haram, itu akan bukan mendatangkan keberkahan, tapi justru hanya mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena setan itu senantiasa ya'muru bil su'i wal fahsya. Mengajak manusia, menyuruh manusia untuk berbuat dosa dan keji. Nah itu, ya perbuatan dosa dan kekejian dan kejahatan. Makanya kenapa sekarang banyak terjadi kejahatan. Di Indonesia itu mayoritas beragama Islam, betul? Kalau umat Islamnya baik, insya Allah negara ini akan baik. Jadi yang dituntut baik itu bukan non-muslim, justru orang Islam. Insya Allah kalau di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam, Islamnya, akhlaknya baik, moralnya baik, negara ini akan berubah menjadi baik. Betul? Tapi kalau sebaliknya, menghalalkan segala cara, ketika mendapatkan harta, na'udzubillahi min dzalik, kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dan nasib bangsa kita ke depan. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita tingkatkan iman kita, ya, tingkatkan ilmu kita supaya amal soleh kita juga berkualitas dan itu menentukan nasib kita. Jangan punya anggapan Bu, nasib itu seolah-olah langsung datang dari Allah tanpa kita ikut serta. Tidak. Nasib itu adalah tergantung
pilihan kita. Nah oleh karena itu kita harus pandai memilih. Bahkan dalam Islam memilih pemimpin juga diatur. Betul gak Pak? Diatur gak dalam Islam memilih pemimpin? Diatur. Pemimpin itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya. Jadi kalau sudah tidak bertakwa, coret. Tidak masuk kategori. Begitu. Siapa orang bertakwa itu? Orang-orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Makanya kenapa Nabi Muhammad sukses, Pak? Kenapa Nabi Muhammad sukses? Karena hulukuhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Bahkan orang mengatakan the living Quran. Quran yang berjalan, the walking Quran. Quran yang berjalan. Itulah yang menentukan nasib seseorang. Jadi kalau Ade Jidan namanya kan, mudah-mudahan bertambah segala-galanya, bertambah ilmunya, bertambah imannya, ya, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ini generasi muda ya Bu ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa menggantikan kita yang tua jauh lebih baik lagi. Amin. Insya Allah nasib kita akan berubah. Saya kira begitu. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Kuwihan dan juga Ustadz Tile. Terima kasih atas tausiah-tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin menjadikan ibroh atau menjadikan satu wadah untuk semakin mendekatkan kita, meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Di segmen berikut nanti akan kita doa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru-guru kita. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.